Terima kasih. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan juga rekan-rekan media yang hadir secara online pada saat ini. Tentunya kami nyatakan rasa syukur yang luar biasa karena PT Satya Mitra Kemas Lestari baru saja kita menyelesaikan rapat umum pemegang saham untuk tahun 2021 dan telah kita paparkan semua dan telah berjalan dengan baik dengan mata acara yang cukup padat, yaitu sampai 6 acara untuk tahun ini. Maka untuk itu, maka kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai situasi atau perkembangan tentunya daripada PT Satya Mitra Kemas Lestari yang telah kami lalui di tahun yang sangat berat ini, di tahun pandemi. Bagaimana kami berusaha terus untuk terus bertumbuh, dan hari ini tentunya kami akan sedikit memberikan suatu gambaran secara singkat mengenai PT Satya Mitra Kemas Lestari. Kemas Lestari tentunya dengan tim manajemen yang tetap solid, yaitu yang dipimpin oleh komisaris utama yaitu Bapak Rahman Sasra, bekerja dengan komisaris kami juga Pak Kihari dan juga Pak Bambang Suyono, dan direksi tetap Pak Kinardo sebagai direktur utama, dan kami bertiga, Herianto, saya sendiri, Pak Hanafi, dan Pak Franco, itu telah berkolaborasi bersama-sama untuk melalui daripada tahun yang cukup berat di tahun pandemi ini. Perusahaan ini tetap visinya adalah tentunya sebagai untuk bertekad untuk menjadi pemimpin di industri kemasan. Tentunya kemasan yang kami fokuskan adalah kemasan yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, jadi berdasarkan kertas. Jadi kami berusaha untuk menjalin dan mempertahankan kemitraan bisnis jangka panjang dengan semua pelanggan, dan itu juga supply chain kami, vendor, itu melalui penyediaan semua pengemasan dengan hemat biaya, berkelas tinggi, dan menarik secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Lanjut. Inilah langkah atau inilah stepping stone daripada perusahaan Satya Mitra Kemas Lestari. Kami memulai perusahaan ini dari awal, yaitu di tahun 2005, yaitu dengan kapasitas 60.000 ton untuk produksi hanya satu item pada awalnya, yaitu kemasan atau kotak karton bergelombang, KKG, yang dengan satu line mesin, yaitu dengan 60.000 ton setahun. Yang kami lanjutkan untuk 5 tahun ke depan, yaitu kami menambah kembali, yaitu termasuk juga bangunan dari 6 hektar tanah menjadi 14 hektar daripada tanah dengan kapasitas double, yaitu kami menambah satu line lagi, yaitu menjadi 120.000 ton untuk kotak karton bergelombang, dan di tahun 2010 ini juga kami menambah satu produk baru, yaitu offset printing, ya, dengan kapasitas 42.000 ton setahun. Di tahun 2016 kami juga menambah kembali beberapa produk untuk melengkapi, yaitu dengan menambah dari selain daripada kotak karton bergelombang, offset kami juga mulai dengan rigid box, yaitu dimulai tentunya dengan peraturan daripada pemerintah di mana produsen daripada handphone harus diproduksi di Indonesia dengan TKDN 30% pada saat itu, sehingga kami menyambut daripada tantangan ini dengan membuat kotak karton untuk produk-produk handphone yang kita sebut dengan rigid box. Dan juga kami juga menambah satu line lagi, yaitu preprint, yaitu karena daripada industri sepatu sudah bertumbuh dan juga membutuhkan daripada kotak daripada kartonnya dengan teknologi yang baru, yaitu Flexo. Di tahun 2019, sebagaimana kita tahu bahwa SMKL atau perusahaan SKL ini telah go public, IPO,
yaitu di tanggal 11 Juli tahun 2019, dan di tahun 2021 kami membagikan dividen Rp8 per saham, dan juga tadi untuk tahun ini kami juga membagikan saham dengan meningkat 50%, yaitu Rp12 per saham. Jadi meningkat terus. Lanjut. Inilah shareholder kami, stakeholder kami, yaitu public 19,36%, dan juga PT Satya Mitra Investindo Pratama 79,83%, dan PT Kawan Inti Cemerlang yaitu 0,81%, dan juga ditambah 4,3% yaitu dari tim direksi, yaitu Angkinardo 1,83%, Hanafi 0,16%, Herianto dengan 0,18%, dan juga Tan Franco Agung 2,13%. Itulah komposisi daripada shareholder yang ada di Satya Mitra Kemas Lestari. Lanjut. Inilah value daripada perusahaan kami. Jadi perusahaan kami adalah suatu perusahaan yang terintegrasi, yaitu secara lengkap. Jadi bukan hanya satu produk, seperti kami jelaskan bahwa produknya adalah corrugated, kotak karton bergelombang, offset, maksud rigid box, juga preprint, dan kami tidak hanya fokus kepada sisi produksi, tentunya kami juga fokus kepada logistik, daripada logistiknya, sehingga kami menyiapkan secara lengkap mengenai logistiknya, yaitu dengan truk yang kami sediakan sendiri yang secara dengan yang kontrol dengan GPS. Lanjut. Ini juga kami juga untuk mendukung daripada sistem logistik daripada PT Satya Mitra ini, yaitu tentunya ada di pabrik kami juga di Balai Raja. Kami juga untuk mendekati daripada customer kami, karena kami memberikan pelayanan daripada selain juga on time delivery, yaitu kami punya gudang pertama adalah di Delta Silicon, dan juga yang kedua ada di Jababeka, di Karang, dan yang ketiga ada di Surabaya, yaitu di Sidoarjo. Dan yang keempat juga kami juga ada customer baru, yaitu kami membuka satu gudang kembali ya mulai tahun ini, yaitu di Jepara. Lanjut. Inilah produk-produk kami, yaitu yang kami sebut dengan corrugated carton box, yaitu kotak karton bergelombang, yaitu kami kenal dengan master box, yaitu untuk kemasan luar. Ya, offset printing box itu lebih banyak untuk kemasan dalam, karena dengan dicetak dengan secara lebih bagus, lebih indah. Dan yang ketiga yaitu preprint box, yaitu yang kami khususkan untuk kotak karton daripada sepatu. Ya, salah satu customer kami adalah Adidas ini. Yang keempat adalah rigid box, yaitu untuk box untuk handphone yang kami khususkan untuk handphone ini. Lanjut, inilah 4 produk kami. Dan ini adalah pelanggan-pelanggan utama kami untuk corrugated. Tadi sudah Anda bisa lihat di sana, ada Unilever, Nestle, Indofood untuk makanan minuman, Haier untuk elektronik, Adidas, Nutrisia susu, Mayora, C1000, dan juga ada Nabati. Untuk preprint yaitu ada box untuk karton untuk sepatu, yaitu Adidas dan juga New Balance. Untuk offset printing box ada Unilever, Nestle, Nabati, ada Eko sepatu, Mayora. Untuk elektronik ada Epson dan juga Jeko. Untuk rigid box, kalau Anda pakai Oppo atau Vivo atau Xiaomi, yaitu adalah produk daripada PT SKR ini. Kinerja keuangan, inilah yang paling penting saya kira. Ini kita saksikan bahwa pertumbuhan daripada penjualan atau revenue daripada PT SMKL di tahun 2017 itu kurang lebih 1,6. Di tahun 2018 kita bertumbuh menjadi 2,1. Di 2019 turun menjadi 1939, yaitu karena sudah mulai pandemi. Ya, di tahun 2020 kita juga turun menjadi 1,7 kurang lebih.
yaitu tapi di tahun 2021 kita meningkat kembali yaitu menjadi 2,12 triliun. Lanjut. Ini secara detail yaitu revenue-nya tadi kami sudah sampaikan di 2017, 18, 19, 2021 sampai 2021 yaitu 2,1 triliun. Yaitu kalau untuk sampai Q1 atau kuartal 1 tahun ini 2022 kami juga bertumbuh yaitu dari 485 menjadi 574 miliar. Jadi ada pertumbuhan kurang lebih 18%. Untuk gross profit juga demikian yaitu untuk tahun 2020 gross profit adalah profit yaitu untuk tahun 2018 adalah 386, untuk tahun 2019 356, 2020 305 miliar, tahun 2021 356 miliar, di Q1 tahun lalu yaitu 89 miliar, di tahun Q1 tahun 2022 agak menurun yaitu tahun menjadi 81 miliar. EBITDA-nya kita juga bertumbuh dari 218 di tahun 2018, di tahun 2020 turun menjadi 164 miliar EBITDA-nya, tapi di tahun 2021 kembali tumbuh menjadi 238 miliar. Di mana untuk kuartal pertamanya adalah 64 miliar, tapi untuk kuartal pertama tahun lalu, tahun 2022, kita bertumbuh lagi menjadi 70 miliar. Untuk net profit, tahun 2018 adalah 45 miliar, 2019 14 miliar, turun jauh, yaitu karena pandemi. Tahun 2020 secara profit mulai bertumbuh kembali menjadi 40 miliar, tapi di tahun 2021 dengan strategi yang kami terapkan, maka kami bisa sampai bertumbuh 163% menjadi 106 miliar di tahun 2021 tahun lalu. Yaitu kalau kita bagi di tahun lalu itu Q1-nya 27 miliar, di tahun ini untuk kuartal satunya kita juga bertumbuh yaitu menjadi 33 miliar. Lanjut. Untuk balance sheet kita lihat total aset juga bertumbuh dari 1721 menjadi tahun 2021 mencapai 1,9 triliun total aset. Dan di tahun Q1 tahun 2022 juga naik kembali menjadi 2 triliun 51 miliar. Ekuitas juga bertumbuh dari 528 di tahun 2018 menjadi 815 miliar di tahun 2021. Di Q1 juga tahun 2022 tahun ini kembali tumbuh menjadi 850 miliar untuk total ekuitas. Total liabilities dari tahun 2018 yaitu 1,19 triliun, ya, turun di tahun 2020 menjadi 939 miliar, kembali tumbuh di tahun 2021 menjadi 1097, dan di kuartal pertama tahun 2022 juga meningkat jadi dari 1,1 kurang lebih menjadi 1,2, sehingga kita lihat juga total aset tadi juga meningkat. Total cash and cash equivalent juga kita lihat laporannya yaitu tahun 2018 12 miliar, tahun 2019 21 miliar, tahun 2021 19 miliar, tahun Q1 daripada 2020 turun menjadi 5 miliar. Lanjut. Kalau kita lihat kinerja keuangan untuk tahun ini yang kita sampaikan sampai Januari bulan Maret, yaitu untuk pendapatan kita bisa lihat Q1 adalah 485 miliar, ya. Tapi tahun ini kita meningkat menjadi 574 miliar untuk kuartal 1, yaitu ada pertumbuhan 18%.
Tapi di laba kotor memang kita agak turun, yaitu untuk Q1 21 yaitu 89 miliar, tahun 2022 untuk kuartal 1 turun menjadi 81 miliar. Begitu juga EBITDA seperti kami sampaikan, Q1 tahun lalu dengan Q2 agak turun dari 61 menjadi 58 miliar. Tapi dari sisi laba bersih untuk Q1 tahun 2021 meningkat 21% dari 27 miliar menjadi 33 miliar. Begitu juga total aset mengalami pertumbuhan dari 1,9 triliun menjadi 2,051 triliun. Total liabilities juga meningkat dari 1,097 triliun menjadi 1,2 triliun. Total ekuitas juga meningkat dari 815 miliar menjadi 850 miliar, jadi bertumbuh 4%. Lanjut. Strategi perusahaan. Jadi perusahaan kita seperti kami sampaikan bahwa perseroan terus meningkatkan kompetensi kemampuan agar dapat memberikan solusi pengemasan dan logistik yang terintegrasi. Kami terus mendorong pengembangan dari SKL Express karena inilah menjadi ciri daripada atau value atau menjadi kekuatan strength daripada SKL adalah dengan SKL Express-nya, yaitu dengan sarana transportasi yang kami miliki sendiri dengan standar yang baik, yaitu sampai 170 truk, begitu juga yang dilengkapi dengan GPS dan juga didukung oleh gudang-gudang atau warehouse yang kami dekatkan dengan customer-customer tertentu, customer utama kami, sehingga kami bisa melayani mereka dengan 24 jam non-stop, yaitu dengan on-time delivery. Kedua, kami juga fokus tentunya pada teknik daripada perusahaan, teknik daripada percetakan yang baik, tentunya agar kualitas daripada cetakan kami juga semakin meningkat, dan juga tentunya akan memberikan value atau nilai tambah bagi konsumen kami. Yang ketiga, melanjutkan penambahan kapasitas, yaitu perluasan pasar dan penambahan konsumen melalui pabrik baru di Jawa Tengah yang pembangunannya akan dimulai pada tahun ini dan kita harapkan dapat operasi secara bertahap pada akhir tahun 2023. Yang keempat juga inilah menjadi isu yang saya kira yang hari ini atau saat ini menjadi isu yang utama, yaitu kita fokus kepada bisnis berkelanjutan, yaitu secara bertahap akan mengkonversi sumber energi boiler dari penggunaan batu bara menjadi 100% gas pada tahun 2023. Lanjut. Nah, saya kira itulah sekelumit atau gambaran daripada SMKL